Sahabat hikmah di balik kisah. Para pemuda Karang Taruna di Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berinovasi membuat pupuk tanaman yang ramah lingkungan dengan bahan dasar urin kelinci. Awalnya, para pemuda kreatif ini hanya beternak kelinci. Namun, melihat limbahnya tidak dimanfaatkan, mereka kemudian mempunyai ide untuk menjadikannya pupuk. Mereka belajar dengan cara otodidak dan membaca literatur yang ada. Dan tidak serta-merta langsung sukses membuat pupuk urin kelinci. Sempat gagal, namun mereka tidak putus asa. Dan setelah beberapa kali uji coba, akhirnya berhasil menemukan komposisi serta teknik fermentasi yang pas. Sehingga tercipta pupuk organik dengan kualitas yang bagus. Meski sudah berhasil membuat formula yang tepat, keterbatasan bahan baku membuat kelompok Karang Taruna ini hanya mampu memproduksi 1 liter pupuk cair organik dalam sehari. Untuk penggunaannya, 1 liter air dicampur dengan 10 tutup botol pupuk urin cair dan berlaku untuk kelipatannya. Aduk sampai merata, kemudian semprotkan pada tanaman. Waktu terbaik untuk menyemprot adalah pada pagi hari sebelum panas matahari menyengat. Inovasi para pemuda Karang Taruna ini kini banyak digunakan oleh warga sekitar. Tanaman pun tumbuh subur dengan cepat dan memberikan hasil yang maksimal. Masya Allah, udah kreatif, kemudian ternyata hasil kreativitasnya berguna untuk orang banyak. Di Islam juga ada nggak nih soal kita perlu kreatif dalam menjalani hidup? Mbak Rahma dan para pemirsa yang saya cintai, Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang berpredikat rahmatan lil alamin. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Umat Islam kita ini semua juga harusnya menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin? Rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini artinya bahwa umat Islam disuruh menjadi umat yang kreatif, inovatif, lalu berguna bagi alam sekitarnya. Dia harus bermanfaat buat sesama, dia harus bermanfaat buat makhluk yang lainnya, dia juga harus bermanfaat buat alam semesta. Satu contoh misalnya begini Mbak Rahma. Nabi bersabda, an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Hadis ini mestinya melahirkan inovatif dari diri kita umat-umat Islam. Tapi sayangnya hadis ini malah diamalkan oleh orang lain. Penemu deterjen, penemu pembersih-pembersih, pencuci pakaian, dan segala macamnya berangkatnya dari hadis Nabi ini. An-nazafatu minal iman. Kalau ini kemudian direnungkan, mestinya umat Islam jadi umat yang kreatif dengan memunculkan ide-ide cemerlang bermanfaat bagi semua umat manusia. Persoalannya kan kemudian kita masih kurang untuk berkreatif, berinovatif. Akibatnya kemudian kita tahu Islam cuma sekedar agama yang rahmatan lil alamin. Kita tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang rahmatan lil alamin. Tapi pengejauhan tahan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita malas untuk berkreasi, berinovasi. Nah, yang dilakukan oleh saudara kita lewat tayangan tadi, inilah sesungguhnya muslim yang sejati. Dia harus bisa memanfaatkan yang ada. Dia harus bisa berkreasi. Dia harus bisa bermanfaat buat orang lain. Ustadz, ada nggak cara-cara kreatif yang dulu dilakukan oleh Rasul dalam dalam berdakwah, menyebarkan agama Islam? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, Nabi dalam menyebarkan Islam itu banyak ide-ide yang kreatif beliau bisa gunakan. Di antaranya adalah kita tahu Nabi itu berdagang, Mbak Rahma dan para pemirsa. Beliau gunakan unsur dagang itu dengan kreatif untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi bilang, saya ngambilnya dari yang punya 10.000. Misalnya
terserah kau mau lebihkan berapa, ridho sama ridho, ambillah barang itu. Karena saya setornya 10.000, kau mau lebihkan berapa. Artinya yang kedua ini, nilai-nilai kejujuran yang ditanamkan oleh baginda Nabi. Bahwa hendaknya dalam berdagang itu, antara penjual dan pembeli, yang terpenting adalah nilai-nilai keikhlasan, keridhaan, dan kejujuran. Nah, ini merupakan media-media yang baginda Nabi kreasikan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam ajaran agama Islam. Kemudian terbentuklah menjadi masyarakat madani, masyarakat yang teguh memegang nilai-nilai amanah dan kejujuran. Wallahu a'lam. Nilai-nilai kebaikan Rasul itu bikin orang penasaran. Betul. Jadi dari situ akhirnya Rasul mulai masuk untuk berdakwah. Betul. Oh, luar biasa. Baik sahabat hikmah, itu dia. Pasti banyak sekali sahabat hikmah alami peristiwa baik atau peristiwa buruk. Tapi alangkah bijaknya kalau kita bisa mengambil pelajaran. Karena percayalah, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahman dan Ustadz Fikri pamit. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.